Hai, selamat datang kembali di Nonton Lagi Channel. Bagaimana nih kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya. Di episode kali ini kita akan membahas salah satu film dari DreamWorks yang sangat fenomenal. Bersiaplah. Tahun 2008 menjadi salah satu periode yang cukup fenomenal untuk para pecinta film. Pada tahun tersebut, banyak sekali film-film populer yang hingga saat ini masih terdengar popularitasnya. Mulai dari Iron Man, Twilight, Cloverfield, Wanted, The Dark Knight, hingga film animasi dari DreamWorks, Kung Fu Panda. Kung Fu Panda menjadi salah satu film tersukses yang pernah dibuat oleh production house ini di samping Shrek, How to Train Your Dragon, dan Chicken Run. Kung Fu Panda pun dulu sering ditayangkan di televisi swasta Indonesia, jadi bisa dibilang kisah Po yang tiba-tiba menjadi pendekar naga alias Dragon Warrior ini telah menemani masa kecil kita. Apa momen paling kalian ingat dari film Kung Fu Panda ini? FYI nih guys, film ini disutradarai oleh Mark Osborne dan John Stephenson. Ternyata, Mark Osborne dulu pernah bekerja sama dengan Stephen Hillenburg dalam membuat film SpongeBob the Movie tahun 2004 silam. Jadi udah kelihatan nih kalau Mark Osborne ini udah ahli banget dalam mendirect film animasi. Film Kung Fu Panda sendiri menggunakan formula The Chosen One, sebuah formula yang sudah sering dipakai dalam film-film Hollywood. Formula ini biasanya menyajikan cerita di mana terdapat satu karakter yang harus menyelamatkan seseorang atau sesuatu. Karena beberapa alasan, dia terpilih untuk menjadi orang itu. Orang yang terkadang harus mengorbankan nyawanya sendiri untuk yang lain. Film jenis ini memang memiliki banyak peminat. Contoh filmnya seperti The Hunger Games, Moana, Wanted, Harry Potter series, The Lord of the Rings Trilogy, dan masih banyak lagi. Kebanyakan film lainnya biasanya menjelaskan secara detail mengapa karakter tersebut dipilih oleh universe. Namun berbeda dengan Kung Fu Panda. Film ini tidak menjelaskan secara detail mengapa Po dipilih menjadi kesatria naga yang harus mengalahkan Tai Lung. Dalam Kung Fu Panda 3, Master Oogway pernah meramal akan hal ini, meramal bahwa Po akan menjadi pendekar naga. Namun dia tidak menjelaskan alasannya. Apa yang menyebabkan Po dipilih oleh Master Oogway? Di episode kali ini kita akan membahas mengenai alasan sebenarnya mengapa Po dipilih untuk menjadi pendekar naga. Namun sebelum masuk ke teorinya, seperti biasa, jangan lupa untuk like, share, dan komen jika kalian suka video ini. Tekan tombol subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya supaya kalian tidak pernah ketinggalan video-video terbaru dari kami dan sebagai bentuk dukungan kalian terhadap berkembangnya channel ini. Oke, ini dia teori film DreamWorks episode Kung Fu Panda. Sekali lagi kita singgung, apa yang menyebabkan Po terpilih menjadi pendekar naga atau The Dragon Warrior? Apa yang menjadikannya begitu spesial? Dan jika kalian menyadarinya, tidak ada penjelasan yang solid akan hal ini. Dalam filmnya sendiri, kita telah mengenal hewan-hewan lain yang telah memiliki bakat, namun mengapa yang terpilih adalah Po, seekor panda random yang entah dari mana asalnya? Well, ternyata ada sebuah alasan mengapa universe memilih Po dan alasannya mungkin tidak sesuai dengan apa yang kalian harapkan. Po memang pantas menjadi yang terpilih. Ketika Master Oogway memilih Po sebagai The Dragon Warrior, banyak karakter yang skeptis akan pilihannya. The Dragon Warrior sendiri adalah seorang pahlawan yang diramalkan akan menyelamatkan lembah yang mereka tinggali dari sesuatu yang memiliki kekuatan tak terbatas. Sebuah tugas yang berat dan sekarang yang mendapatkan tugas itu adalah panda yang mungkin tidak pernah belajar Kung Fu. Oleh sebab itu, wajar jika semua karakter pada awalnya ragu dengan kehadiran Po di sana sebagai The Dragon Warrior. Salah satu alasan pertama yang membuat mereka ragu tentu saja dari penampilan Po yang tidak seperti kebanyakan warrior yang lain. Kita sering melihat bahwa seorang pahlawan atau secara spesifik, seorang warrior biasanya memiliki bentuk badan yang bagus atau atletis gitu kan, dan Po adalah kebalikannya. Tidak ada cara yang lebih halus untuk mengatakan ini, namun dalam filmnya sendiri, Po memang digambarkan seperti itu. Dalam salah satu scene, Master Shifu pernah memberikan gambaran yang jelas mengenai penampilan dari Po. Well, ini adalah bagian yang mungkin bisa menyakitkan hati seseorang, tapi kabar baiknya, stereotip yang digambarkan dalam film ini tentang bagaimana sosok yang memiliki badan yang besar atau gendut tidak pantas menjadi warrior karena terlihat powerless atau tidak memiliki kekuatan adalah stereotip yang salah. Itu adalah stereotip yang tidak benar. Ternyata, memiliki tubuh yang bagus, atletis, atau six pack tidak menjamin kamu adalah orang yang kuat atau menjadi petarung yang hebat.
Stereotip tersebut tidak akurat dan ini sudah dibuktikan dengan sains. Oke, contohnya dapat kita lihat dalam pertandingan tinju yang diselenggarakan pada tahun 2019 silam. Pada saat itu, salah satu petinju yang cukup diperhitungkan adalah pria ini, Anthony Joshua, dan ia harus berhadapan dengan Andy Ruiz Jr. Secara fisik, kita bisa melihat perbedaan yang cukup menonjol di antara keduanya. Anthony memiliki badan yang bagus, atletis, di mana ia mungkin bisa mengalahkan Ruiz Jr. dengan mudah. Mungkin beberapa dari kalian juga banyak yang meragukan kemampuan Ruiz. Namun ternyata Ruiz Jr. dapat mengalahkan Anthony sebanyak 4 kali selama pertandingan yang pada akhirnya menjadikan Ruiz sebagai pemenang. Ya, walaupun mereka melakukan pertandingan ulang dan Anthony Joshua memenangkan pertandingan dengan keputusan, namun Andy Ruiz memenangkan 33 ring dan hanya 2 kali kalah selama pertandingan. Ternyata hal ini ada penjelasan logisnya loh guys. Seorang ahli gizi, Dr. Meyer Rain Curtis, menyebutkan bahwa jika seseorang yang terlihat lebih berat, walaupun beratnya itu berasal dari lemak, ketika orang tersebut meninju lawan mainnya, maka tinju tersebut akan lebih bertenaga. Lebih lanjut, hal ini disebabkan karena hukum fisika, yaitu gaya adalah massa yang dikali dengan percepatan. Lebih banyak massa yang ada, maka pukulan yang dilakukan akan semakin kuat. Tentu saja bukan hanya Andy Ruiz yang memiliki badan gemuk namun ternyata seorang atlet. Ada Daniel Cormier, salah satu dari segelintir seniman bela diri yang pernah memegang kejuaraan di beberapa kelas berat yang berbeda. Serena Williams harus menghadapi kritikan tajam karena badannya yang besar dan dianggap terlalu berotot. Itu terdengar bodoh karena memang seperti itu. Serena Williams ternyata adalah salah satu petenis terbaik di dunia. Well, kita bisa menyebutkan para atlet lain yang memiliki tubuh yang gemuk namun tidak menghalanginya untuk bisa menjadi juara dalam berbagai pertandingan. Intinya adalah melihat kemampuan seseorang berdasarkan bentuk badannya adalah sesuatu yang tidak berdasar dan tidak akurat. Begitu pula dengan apa yang terjadi pada Po. Bisakah Po menjadi The Dragon Warrior tanpa memiliki perut yang six-pack atau otot bicep yang raksasa? Tentu saja bisa. Dalam hal ini, bentuk dan berat badannya itu bisa memberikan keuntungan lebih ketika ia memukul atau menyerang lawannya. Body type-nya tidak hanya menyebabkan dirinya bisa menimbulkan lebih banyak kerusakan, ia juga bisa lebih banyak menyerap kerusakan. Maksudnya, jika ia mengalami some injuries karena beberapa serangan, dia relatif akan lebih bisa bertahan. Perlu kalian ketahui bahwa panda selalu terjatuh dari pohon bambu ketika ia mencari makan. Penjaga kebun binatang mengatakan bahwa hal itu adalah hal yang sering terjadi dan sama sekali tidak menyakitkan bagi panda-panda yang jatuh tersebut. Sains menjelaskan bahwa tubuh gemuk panda bahkan bisa menghindari mereka dari cedera ketika jatuh dari pohon. Sebuah artikel yang ditulis pada tahun 2003, tingkat lemak subkutan atau lemak yang berada di bawah kulit yang tinggi ternyata berhubungan langsung dengan penurunan cedera yang signifikan bagi seseorang ketika mengalami kecelakaan kendaraan bermotor. Sederhananya, orang yang memiliki lemak lebih tinggi, cederanya akan lebih sedikit ketika mengalami kecelakaan ini. Kemudian sebuah penelitian yang dilakukan di Leeds Beckett University juga mendemonstrasikan bahwa seorang individu yang overweight memiliki toleransi tekanan yang lebih tinggi daripada mereka yang indeks massa tubuhnya berada di kisaran normal. Artikel dan penelitian yang disebutkan di atas ternyata dapat kita lihat dalam diri Po dalam film. Dalam Kung Fu Panda 2, Po mendapatkan sebuah ledakan dari Lord Shen dan ternyata ia masih bisa selamat walaupun ledakan tersebut mengenai bagian perutnya yang berada di tengah dan empuk. Dan dalam Kung Fu Panda pertama, Tai Lung bahkan tidak bisa melumpuhkan Po ketika teman-temannya yang lain langsung tidak berdaya saat disentuh perutnya oleh Tai Lung. Po malah merasa geli ketika perutnya diserang oleh Tai Lung. Ini adalah rahasia pertahanan dari Po. Kemudian muncul pertanyaan, bukankah panda yang selama ini kita lihat dalam televisi atau di kebun binatang, itu biasanya panda adalah hewan yang pemalas dan juga lamban? Bukankah itu akan membuat Po menjadi petarung yang tidak handal? Well, itu memang benar, panda pada umumnya memang memiliki metabolisme dan pergerakan yang lambat, serta memang pemalas. Namun perlu diingat, Po bukanlah panda pada umumnya. Dia adalah panda yang berbeda dari yang lain. What? Begini, salah satu alasan utama mengapa panda memiliki metabolisme yang lambat adalah karena pola makan mereka yang sangat tidak efisien atau tidak teratur. Panda memiliki saluran pencernaan yang pendek, which is itu adalah saluran pencernaan yang sempurna untuk memakan daging-dagingan. Daging akan menghasilkan lebih banyak energi. Tapi pada kenyataannya, panda memakan bambu 10 jam lebih banyak per harinya untuk memenuhi kebutuhan nutrisi mereka. Karena mereka tidak bisa mencerna bambu itu dengan sempurna, mereka harus pup sekitar 40 kali sehari. What? Ya, 40 kali sehari. Selain itu, bisa dibilang panda itu kekurangan hormon tirosin yang mengatur fungsi tiroid dan hal-hal yang berkaitan dengan penggunaan energi.
Makanya mereka kayak males gitu. Tapi bisa kalian lihat dalam film bahwa makanan Po itu bukan bambu, melainkan makanan lainnya. Khususnya ada pangsit daging, roti kacang, dan tahu. Ya, semua jenis makanan yang disediakan oleh Mr. Pink. Dan apakah kalian tahu bahwa daging, kacang, kacang kedelai, atau makanan kesukaan dari Po adalah makanan yang banyak mengandung tirosin. Oleh sebab itu, masuk akal jika Po memiliki dua keuntungan sekaligus. Pertama, ia menjadi energetik, tidak malas ya kan, dan kedua, ia bisa menghemat waktunya untuk tidak terus-terusan ke toilet. Jadi begitulah, bentuk badan Po sebenarnya sangat membantunya untuk melakukan penyerangan dan pertahanan yang lebih kuat. Pola makan dan apa yang dia makan membuatnya lebih energetik dari berbagai jenis panda pada umumnya. Itulah sebabnya mengapa Master Oogway memilih Po menjadi The Dragon Warrior, karena ternyata dia memiliki potensi. Namun di balik itu, semua penjelasan di atas nampaknya masih belum menjawab pertanyaan penting, mengapa Master Oogway tidak langsung memilih salah satu dari Furious 5. Ini adalah pertanyaan yang selalu mengganggu beberapa penonton selama menikmati film ini. Maksudnya, Furious 5 itu kan udah terlatih, tidak perlu latihan dari awal seperti yang dilakukan oleh Po. Ya, setidaknya mereka bisa lebih menghemat waktu. Nah, MadPat telah melakukan semacam riset atau penelitian yang menghasilkan ternyata ada sesuatu yang membuat mereka belum bisa menjadi pendekar naga. Yes, indeed, Furious 5 mengerti kungfu, tapi mereka tidak mengerti jenis-jenis dari kungfu. Perlu kalian ketahui bahwa ada banyak jenis atau aliran kungfu di dunia ini dan salah satunya adalah Shaolin dengan gaya binatang. Dan kalian bisa tebak, apa saja gaya binatang yang paling umum di dunia kungfu atau Shaolin ini? Tentu saja adalah berbagai macam gaya yang diperlihatkan dalam film Kung Fu Panda oleh Furious 5, yaitu gaya harimau, monyet, bangau, ular, dan gaya belalang. Gaya-gaya tersebut sebenarnya didedikasikan pada gerakan mereka yang somehow bisa menginspirasi gerakan kungfu. Nah, setiap gaya yang disebutkan di atas diwakili oleh setiap karakter di Furious 5. Mantis, si belalang, pastinya mewakili gaya belalang. Begitupun dengan Tigris, si harimau, mewakili kungfu dengan gaya harimau. Nah, oleh sebab itu, tidak ada satupun dari mereka yang bisa mewakili sang naga atau The Dragon Warrior karena mereka sendiri telah mewakili gayanya masing-masing. Oke, sekarang tidak ada kungfu dengan gaya panda. Kalau Dragon Style atau gaya naga itu emang beneran ada. Salah satu hal yang menjadi ciri utama dari gaya naga ini adalah The Dragon Step atau langkah naga, di mana langkah kakinya itu memiliki pola zigzag layaknya naga seperti yang kita lihat dalam layar. Ingat, kuncinya ada di kaki. Nah, si Po ini sepertinya sudah memiliki insting bagaimana dia bisa memanfaatkan gaya naga ini dengan kakinya. Dalam filmnya sendiri, Po memiliki insting yang disebut dengan Crazy Feet atau kaki yang gila. Lebih lanjut, dalam film ini, The Dragon Style layaknya percampuran dari berbagai macam teknik dari gaya hewan lain yang disebutkan sebelumnya. Dan Po bisa beradaptasi dengan gaya-gaya itu karena dalam filmnya sendiri, kita diberitahu bahwa Po adalah fans berat dari Furious 5. Dia terobsesi dengan para pendekar itu. Ia memiliki action figure di kamarnya sehingga tidak mustahil jika ia juga mempelajari gerakan-gerakan mereka. Oke guys, itu dia teori film dari DreamWorks Kung Fu Panda. Sudah jelas ya, kenapa Po bisa terpilih menjadi The Dragon Warrior, ternyata ada alasan yang reasonable. Dia secara mengejutkan bisa bertahan dan menyerang dengan kekuatan yang lebih powerful, lebih energetik karena apa yang dia makan, dan dia juga mempelajari gerakan-gerakan para Furious 5. Apakah kalian setuju dengan teori di atas? Komen di bawah. Terima kasih karena telah menonton video ini hingga akhir. Luangkan waktu untuk like, share, dan komen jika kalian suka video ini. Tekan tombol subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya supaya kalian tidak pernah ketinggalan video-video terbaru dari kami dan sebagai bentuk dukungan kalian terhadap berkembangnya channel ini. Mari terhubung lebih dekat dengan cara follow kami di Instagram dan TikTok di @nontonlagi untuk mendapatkan rekomendasi film paling update. Dan jangan lupa Kripik Rhyme Case kini hadir di Spotify. Sampai jumpa di episode Nonton Lagi channel berikutnya.